Perkenalkan, nama saya Anindya Zaradia Safira dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di tugas video kali ini, aku akan membawakan buku berjudul Namaku Alam, karya Leila S. Chudori untuk aku review. Tokoh utamanya adalah Segara Alam, anak dari seorang eks-tahanan politik yang sejak kecil hidup dalam bayang-bayang stigma karena ayahnya dianggap terlibat dalam kelompok kiri dan dieksekusi pada Orde Baru. Nah, salah satu aspek unik dari buku ini adalah Alam, yaitu tokoh utamanya mempunyai kemampuan photographic memory. Ia ingat secara detail peristiwa masa kecilnya, termasuk yang traumatis. Nah, pesan moral atau pembelajaran penting dari buku ini adalah 1. Pentingnya mengingat sejarah, termasuk yang menyakitkan. 2. Trauma dan identitas. 3. Empati dan kemanusiaan. 4. Ketahanan dan cara bertahan hidup. Nah, kelebihan buku ini apa sih? Kelebihan buku ini tuh ada pendekatan sejarah, karakter yang emosional, gaya bahasa dan penulisan yang menarik, serta relevansi sosial dan politis. Terus kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Kekurangan buku ini tuh apa sih? Kekurangan buku ini ceritanya tuh terlalu fokus dan terlalu terasa sangat personal. Tingkat konflik yang eksternal, pengembangan karakter sampingan yang kurang maksimal, serta simbolisme atau narasi sejarah yang bisa terasa ambigu. Terus kalau ada kekurangan sebanyak itu, kenapa kita harus tetap milih buku ini? Nah, kenapa? Karena yang pertama, orang-orang yang tertarik dengan fiksi sejarah pasti bakal suka ini. 2. Mau memahami sisi lain sejarah Indonesia, terutama peristiwa G30S PKI dan Orde Baru. 3. Mencari karakter yang kuat, emosional, dan konflik batin. 4. Kalau kamu butuh bacaan yang juga mengedukasi, ini pasti cocok banget buat kalian. Nah, terus kalau misalkan aku harus simpulin, apa sih kesimpulan dari buku ini? Nah, kesimpulan dari novel ini adalah novel ini bukan hanya karena kisahnya yang menarik, tapi karena keberaniannya untuk membuka kembali luka sejarah yang sering dilupakan dan menunjukkan bahwa memori itu memiliki kekuatan. Nah, itu baik untuk membuat seseorang kuat, namun juga sekaligus beban yang harus dipahami dan disembuhkan. Nah, itu dia review singkat dari aku. Semoga video review ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.